Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berhasil membongkar praktik dugaan korupsi pemerasan massal yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus ini mencuri perhatian publik karena modus operandinya yang memanfaatkan sandi khusus berbahasa Jawa yakni Padakno karo Bapak, yang artinya samakan dengan Bapak. Kode tersebut mencerminkan adanya kelanjutan tradisi setoran ilegal dari era kepemimpinan sebelumnya di kabupaten tersebut. Sebagai informasi, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, ETS, merupakan istri dari Bupati Sukoharjo terdahulu yang menjabat pada periode 2010-2015 dan 2016-2021, Wardoyo Wijaya. KPK mengendus bahwa sandi, Padakno karo Bapak, menjadi alat penekan agar para pejabat dan aparatur sipil negara, ASN, menyetor uang dengan besaran yang sama seperti yang terjadi pada masa jabatan sang suami. Penjelasan KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan detail sandi dan konstruksi perkara ini dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi Bupati sebelumnya, yang juga merupakan suami dari ETS, dengan kode perintah, Padakno karo Bapak. Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan Bupati sebelumnya. Ujar Asep Guntur Rahayu di hadapan awak media. Modus pemerasan insentif upah pungut dan setoran rutin OPD. Kasus ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat yang kemudian KPK tindak lanjuti melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Dalam menjalankan aksinya, Etik Suryani memanfaatkan wewenangnya dengan menerbitkan surat keputusan, SK, Bupati tentang pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, BPKAD, Sukoharjo tahun 2026. Namun, Etik justru menggunakan kedua SK tersebut sebagai senjata untuk memeras bawahannya sendiri. Etik memerintahkan Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo, Richard Trihandoko, RCH, untuk memotong dan mengumpulkan sekitar 40% dari total insentif yang diterima oleh para pegawai BPKAD. Selain sandi, Padakno karo Bapak, sang bupati juga kerap melontarkan kalimat penekan lain seperti, tambahan upah pungut kai ono to. Tambahan upah pungut itu ada kan? Dan, kowe mrene kan ora bayar. Kamu kesini kan tidak membayar. Richard kemudian meneruskan perintah ini kepada para pejabat eselon 3 di lingkup BPKAD, agar menyetorkan potongan upah pungut kepada Sekretaris BPKAD Sukoharjo, Nardi, ND. Sepanjang periode tahun 2021 hingga 2026, Etik Suryani berhasil meraup dana hasil pemerasan upah pungut ini, hingga mencapai 2,93 miliar rupiah untuk kepentingan pribadinya. Tidak berhenti di situ, Etik Suryani juga menugaskan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo, TRM, untuk mengurus pungutan lain berupa setoran rutin OPD. Tri Mulyo mengumpulkan dana dari setiap organisasi perangkat daerah, OPD, secara berkala, terutama saat momentum tunjangan Hari Raya, THR. Untuk melipat gandakan setoran, Tri Mulyo bahkan memanipulasi bukti pengeluaran fiktif dan melakukan marku pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari setoran rutin OPD ini, Etik menerima uang tunai sebesar 840 juta rupiah sepanjang tahun 2024 hingga 2026. Sementara Richard mengumpulkan dana serupa senilai 1,2 miliar rupiah pada periode 2022-2024. OTT dan penyitaan barang bukti miliaran rupiah. Tim KPK bergerak cepat mengeksekusi operasi tangkap tangan, OTT, pada Kamis, 9 Juli 2026. Dalam operasi senyap di 3 wilayah terpisah yaitu Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri, tim KPK mengamankan total 18 orang untuk dimintai keterangan awal di Polresta Surakarta. KPK kemudian menerbangkan 9 orang diantaranya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK resmi menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Lembaga antirasuah ini juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Richard Trihandoko, dan Kabak Umum Tri Mulyo selaku orang kepercayaan Bupati. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah,
KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, ucap Asep Guntur Rahayu dalam pernyataan resminya. Dalam operasi ini, tim KPK menyita barang bukti bernilai sangat fantastis dengan total mencapai 21,2 miliar rupiah. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai rupiah sebesar 6,4 miliar rupiah, berbagai mata uang asing, termasuk dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika, yen Jepang, ringgit Malaysia, dan baht Thailand, senilai total 7,5 miliar rupiah, serta 25 keping logam mulia seberat 2,5 kg senilai 7,3 miliar rupiah. Tim KPK menemukan tumpukan harta haram ini di ruang kerja Kepala BPKAD, brankas pribadi Bupati di wilayah Wonogiri dan Laweyan, serta dari tangan Sekretaris BPKAD. KPK menjerat ketiga tersangka dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf F dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Demi kelancaran proses penyidikan, KPK langsung menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 29 Juli 2026, di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK.